Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rimba. Semoga di pagi hari ini sahabat rimba dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya. Pagi kali ini saya akan membagikan tips, yaitu kapan sebaiknya memanen lebah madu itu dilakukan ya sahabat rimba. Tapi sebelum kita mulai ya, ada baiknya sahabat rimba untuk mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Bawah ini ada tombol subscribe, bisa sahabat rimba tekan supaya nanti kalau ada video terbaru dari kami, sahabat rimba bisa mendapatkan pemberitahuan secara gratis ya. Dan sahabat rimba bisa like ya, kasih jempolnya begini. Bila sahabat rimba menyukai video-video dari kami. Ini berawal dari pertanyaan sahabat rimba ya di YouTube maupun di WhatsApp dan sebagainya. Kurang lebih pertanyaan tuh begini, Mas, itu lebahnya berapa bulan sekali sih panennya gitu. Terus itu bisa dipanen setahun berapa kali ya gitu. Terus yang bagus itu bulan apa ya panennya? Ini lebah saya kok saya panen ini nggak ada madunya, cuma anakan aja gitu. Nah begitu sahabat rimba. Terus ciri-ciri kotak yang lebah yang siap panen tuh gimana sih? Nah gitu kurang lebih pertanyaannya. Terus gimana sih jawabannya? Nah, gitu. Jadi sahabat rimba ya, untuk memanen lebah madu itu tidak masalah bulan-bulanan atau masalah setahun berapa kali ya, tapi yang poin pentingnya justru sahabat rimba itu yang perlu perhatikan yang pertama adalah vegetasi atau musim bunga ya di sekitar lokasi lebah madu ya gitu. Jadi maksudnya di sekitar lebah ini kan besarannya kurang lebih kan 700 meter ya jarak tempuhnya. Jadi di radius 700 meter itu ada tanaman apa yang sedang berbunga gitu. Jadi di sini antara misalnya di daerah Solo dengan di daerah Sumatera Barat misalnya itu nggak sama sahabat rimba ya. Misalnya di Wonogiri bulan 11 musim bunga maoni misalnya. Terus di Madura bulan 11 tuh belum tentu ada bunga maoni. Jadi musim panen setiap daerah itu berbeda-beda. Gitu sahabat rimba ya. Terus kapan waktu yang tepat itu untuk memanen lebah madunya? Biar ada madunya kayak begini misalnya ya. Nah, biar ada madunya kayak begini. Jadi kalau kita tanya kepada orang tua terdahulu misalnya ya, kakek kita atau tangga-tangga kita yang sudah tua gitu ya, pawang-pawang lebah zaman dahulu yang orang-orang Jawa gitu, mereka jawabnya panennya kapan toh mbah gitu. Ini jawab panennya itu kalau lebah madu itu di tanggal muda gitu, tanggal 6, karena nanti kalau tanggal tua itu sudah pada potong
lebahnya yang kecil pada menetas terus madunya dimakan. Itu benar nggak? Ya yang seperti itu kurang benar sahabat rimba ya. Jadi intinya itu mitos ya, mitos yang berkembang di kalangan orang-orang tua kita terdahulu. Jadi itu tidak benar kalau panen lebah itu harus tanggal muda ya. Tanggal muda kalau nggak musim bunga pun saya jamin ya, kalau situ nggak ada bunga pasti kopong ya, isinya nggak ada madunya. Terus tanggal tua sekalipun kalau pas musim bunga ya, itu insya Allah juga madunya akan banyak gitu sahabat rimba. Jadi jangan terpatok pada tanggal ya, tidak ada tanggal-tanggalan dalam memanen lebah. Yang ada adalah musim bunga di sekitar ya. Misalnya sahabat rimba bulan 5 di sana banyak bunga randu bermekaran ya. Misalnya bunga randu mekarnya tanggal 1 bulan 5 ya, tanggal 1 bulan 5 Mei misalnya. Terus panennya tanggal berapa? Jadi sejak tanggal 1 bunga mekar itu sekitar 3 minggu atau 1 bulan itu insya Allah lebah sudah bisa dipanen ya, kalau memang musimnya bagus ya. 3 minggu sampai 1 bulan itu insya Allah sudah bisa dipanen sejak bunga mekar ya. Terus gimana lagi, misalnya mau ditunggu 2 bulan bisa ya. Nanti kalau bunganya emang masih berlanjut bisa tuh dipanen sampai akhir musim bunga dan insya Allah madunya akan lebih banyak ya. Begitu sahabat rimba. Misalnya lagi di tempat sahabat rimba bulan 11 adalah bunga mahoni. Misalnya bunga mahoni berbunganya tanggal 1 November ya, berarti sahabat rimba panennya itu sekitar tanggal 21 November atau tanggal 1 Desember ya. Begitulah sahabat rimba waktu panen lebah madu itu, supaya madunya banyak ya. Terus gimana ciri-ciri lebah yang madunya banyak itu? Yang pertama tadi ya, pertama adalah musim bunga. Jadi sahabat rimba perhatikan itu di sekitar, misalnya sahabat rimba di daerahnya banyak bunga rambutan misalnya ya. Jadi sekitar kalau sudah berbunga itu sebulan setelah berbunga itu sahabat rimba bisa cek gelodoknya, bisa diangkat. Nah kalau gelodoknya kok berat, nah itu insya Allah sudah banyak madunya. Tapi kalau gelodoknya masih enteng, itu kemungkinan madunya masih sedikit ya. Terus salah satu ciri gelodok lebah yang siap panen itu berat ya sahabat rimba. Kalau diangkat pakai tangan 2 ya, itu akan terasa berat, mantap lah gitu. Sekarang mungkin sudah mengerti ya sahabat rimba. Jadi sahabat rimba perlu ini menghafalkan yang namanya musim bunga di sekitar sahabat rimba. Misalnya bunga mahoni ya, itu bulan 11 misalnya. Terus bunga sonokeleng bulan 10, bunga randu bulan 5 ya. Terus bunga rambutan bulan 7 misalnya, bunga karat bulan 8 atau 9. Nah, jadi sahabat rimba perlu tahu itu ya, itu penting itu ya, bagi para peternak lebah itu untuk biasanya udah pada hafal ya, para peternak lebah itu musim bunga itu. Nah, jadi pada saat musim bunga itulah dia para peternak lebah itu merasa gembira ya, menantikan madu yang akan mereka panen ya. Terus seperti apa contohnya sih kotak yang siap panen itu? Misalnya mari kita coba sahabat rimba, coba kita panen 1 kotak ya, 1 kotak.
Nah, nanti di sini ada beberapa kotak-kotak masih sederhana ya. Coba nanti kita panen sekalian. Biasanya saya pindah sekalian, tapi ini coba saya perlihatkan dulu ya kotak yang siap panen pada sahabat rimba. Ya sahabat rimba, ini ada satu kotak ya sebagai contoh yang mau akan kita panen. Ini dia. Ini kotak. Nih. Nah, karena kotak ini saya angkat berat sahabat rimba, itu insya Allah ada madunya. Oke. Sekarang kita coba panen ya sahabat rimba. Kita coba panen. Kotak ini adalah kotak sederhana. Kita coba buka seberapa banyak isinya. Bismillah. Jangan lupa ya sahabat rimbanya, mana lebah itu ada doanya ya. Bagi yang muslim itu bismillah, yaitu jangan lupa, itu penting itu. Oke, seperti inilah sahabat rimba. Kotaknya. Saya balik saja sahabat rimba. Biar mudah mengotak atiknya. Ya ini saya balik ini kotaknya, karena ini pintunya gini agak aneh dia kotaknya. Wah, itu dia terlihat sahabat rimba ya. Nah tuh lebahnya kayak begitu. Nah lumayan banyak sahabat rimba sepertinya. Coba kita bongkar ya sahabat rimba. Kita bongkar dia. Kotaknya masih tradisional dan agak belum dipindah ke kotak baru ya sahabat rimba, belum pindah ke kotak baru. Jadi ya ala apa adanya gitu aja sahabat rimba kotaknya. Pelan-pelan sebenarnya mbak. Ya, bismillah. Ya, kita buka. Gini. Ya, sudah saya teteli sahabat rimba kotaknya. Sudah saya teteli dan terlihat seperti itu. Itu adalah lebah madunya. Ini yang jatuh, siram yang jatuh. Insya Allah lumayan banyak nih sahabat rimba koloninya. Sekarang kita kita coba ambil satu persatu ya. Ini sisirannya yang
putih-putih ini sepertinya ada madunya. Nanti habis saya panen ini saya habiskan sahabat rimba, karena ini sekalian mau saya pindah nanti. Saya pindah. Pisaunya agak sempit, pisaunya terlalu panjang. Bismillah. Wush, madunya sahabat rimba, madu ini, mantap sahabat rimba. Ya, no, ini adalah nektar bunga karet ya sahabat rimba. Perpaduan karet, nektar karet. Ini kalau pas bagus ya seperti ini sahabat rimba. Taruh toples. Bagus seperti ini. Alhamdulillah, madunya banyak sahabat rimba. Ini nektar bunga karet ya, bener-bener asli sahabat rimba ya. Ini gimana nih sahabat rimba melihat ini, menyicipi enggak ini ya. Nah ini sahabat rimba perhatikan, ini beda ya warnanya. Ini bunga karet, yang ini seperti bunga lontar ini sepertinya, agak merah. Kita ada toples ya. Kalau pas ada nih ya sahabat rimba, saya madu sarang stoknya nggak terlalu banyak sih sahabat rimba. Kalau mengen madu sarang dari saya juga bisa kalau pas stok ada, tapi kalau stok nggak ada, madu yang nggak sarang pun asli sama sahabat rimba ya. Kalau ini madu toples. Kita masukkan toples sebetulnya madunya.
Kita habiskan sekalian ya sahabat limbah, karena mau saya pindah nanti ke kota, jadi nggak saya sisakan. Madunya seperti ini. Nah, madunya seperti ini. Kita pilih ya sahabat limbah, kalau mainan itu yang kotaknya berat tadi ya. Kotaknya berat itu insya Allah madu di dalamnya juga banyak. Madu asli sahabat limbah. Masukkan toples ya. Itunya. Ya, seperti ini madunya, lumayan ya. Yang pinggir biasanya lumayan banyak, semakin ke tengah agak kosong itu biasa. Di sarang. Yang perlu sahabat limbah perhatikan ya, madu sarang itu juga bisa dibuat ya sahabat limbah. Misalnya madunya dikasih makan gula, lebahnya dikasih makan gula atau glukosa, itu juga bisa. Sahabat limbah perlu berhati-hati kalau membeli madu sarang ya. Madu sarang itu kalau yang memang asli itu agak susah didapat, musiman dia. Nah, ini yang pinggir ini biasanya madunya banyak sahabat limbah ya. Ini ya, madunya yang pinggiran sahabat limbah, banyak memang yang pinggiran itu.
Nah, inilah yang kotaknya berat tadi, sahabat rimba. Kalau yang kotaknya diangkat ringan itu biasanya belum terlalu banyak madunya ya. Ini kan beda kan, ini warnanya merah madunya, yang sini agak bening ya, biasa seperti itu, warna dari nektar ya. Oke, itulah sahabat rimba. Jangan lupa subscribe ya, karena kalau ada video terbaru nanti biar sahabat rimba mendapatkan pemberitahuan gratis. Dan bagi sahabat rimba yang minat produk berlebihan dari kami ya, semisal madu yang kalau di dalam sarang, kalau pas kami ada ya kami jual, kalau enggak ya madu yang tidak di dalam sarang pun insya Allah asli sahabat rimba ya. Tuh sahabat rimba. Nah gitu, ini nanti saya pindah ke kotak sahabat rimba lebahnya. Terus sahabat rimba, ini madunya tadi ya, ini hasil panenan kita di pagi menjelang siang hari ini ya. Ya, sip. Ini madu hasilnya sahabat rimba. Ya, ini kelanceng ya. Ini dimakan kelanceng. Karena di sini saya juga pelihara banyak kelanceng, jadi mereka mau juga madu lebah. Ini lebahnya begini dari kotak ya. Ini pas alhamdulillah lebahnya nggak galak sama teman, lebahnya nggak galak. Jadi bisa lebih mudah manennya. Oke sahabat rimba, demikian tadi cara memanen, cara dan waktu memanen lebah madu supaya banyak madunya. Dari jenis lebah itu hampir sama sahabat rimba, lebah kelanceng atau apis cerana atau apis mellifera, apis dorsata itu hampir sama ya. Waktu panennya seperti tadi, sekitar 3 minggu sampai 1 bulan atau bisa lebih setelah musim bunga mekar ya. Demikian sahabat rimba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.